sahabat sehat, ketemu lagi dengan saya Eva Tarigan dan masih tetap dari Institut Jantung Negara Malaysia. Dan sekarang Eva sudah bersama seorang dokter yang sangat hebat sekali, dokter yang luar biasa karena namanya juga sudah harum di banyak negara. Langsung saja kita kenalan dengan Dr. Siva Kumar. Hai dokter. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah, puji Tuhan ya. May you introduce yourself and your position in IGN? Nama saya Dr. Siva Kumar Sivalingam. Saya pakar perunding kanan di Department of Cardiothoracic Surgery di Institut Jantung Negara Malaysia. Saya specialize buat operation untuk congenital heart disease. So maknanya anak ada problem dalam jantung daripada lahir, kami boleh repair dan bagi elokkan dia punya condition jantung. Oke. Ya. Oke. Dokter, sudah berapa lama di IGN? Saya sudah kerja di IGN dekat 20 tahun lebih. Wow, itu sudah seperti seumur saya ya. Soalnya saya juga 20 tahunan umurnya. Luar biasa, mengabdi luar biasa. Betul, ya. Dan kenapa memilih di IGN? Sebegitu lama, sebegitu loyal. What's so special in IGN? Right. IGN memang hospital yang special untuk saya. Kerana saya masih muda, saya memang nak jadi seorang pakar bedah kardiotorasik. So masa tu bila saya habis saya punya belajar medical studies, IGN baru start di 92. Yes. Yeah. So masa tu IGN saja yang tempat yang terkenal di Malaysia dan Asia Tenggara untuk buat specialty pembedahan kardiotorasik, especially untuk buat operation untuk kanak-kanak. Ya, betul. So bila I jadi doktor, I memang nak kerja di IGN, dapat belajar di cardiothoracic surgery di IGN. So saya masuk specialist kerja di IGN mulakan 99. Wow, yes. IGN dokter itu sudah sangat terkenal sekali, sering sekali mengambil kasus-kasus yang sulit. Banyak sekali sahabat-sahabat sehat seperti yang kita ketahui, banyak sekali pasien-pasien dengan complicated, yang rumit, case-case yang sangat rumit, yang bahkan sudah banyak ditolak oleh rumah sakit, tapi berhasil ditangani di rumah sakit ini, dibantu dengan dokter-dokter yang pakar, dokter-dokter yang luar biasa, kemampuan teknologinya, dan juga sekarang ini yang sangat terkenal adalah satu prosedur yang mungkin ini baru satu-satunya di Southeast Asia, yaitu Ozaki Procedure. Boleh dijelaskan dokter, itu sebenarnya prosedur yang seperti apa? Ini operation Ozaki Procedure mula-mula introduce daripada Profesor Ozaki di tahun 2009 di Jepun. So masa tu dia akan buat operation, maknanya dia biasa kalau kami nak buat pembedahan untuk katup aortic valve, kami biasa buat operation, maknanya kami tukar dia punya katup. Okay. Kami mungkin pakai katup buat dalam plastik atau buat dalam lembu punya selapit luar jantung, buat dalam lembu punya. Tapi masalah kalau pakai ini injap semua, kami memang kena makanan ubat untuk cairkan darah. Okay. So ini memang untuk orang dewasa, okey, dia boleh makan ini ubat semua, so tak ada masalah. Kalau anak kecil, kalau kami ganti injap, dia memang susah nak makan itu ubat untuk cairkan darah, kerana kalau dia makan ini ubat pun tiap-tiap 3 hari sekali ke atau 1 minggu sekali ke, kami kena ambil darah dan cek. Cukup cair dia punya darah ke tak ada. So memang ini semua susah dalam untuk kanak-kanak. So
Ini operation mula-mula buat introduce untuk operation untuk dewasa, tapi sekarang sudah dapat very important place untuk buat operation untuk kanak-kanak. Okay. Yeah. So ini operation sekarang di seluruh dunia sudah buat 6,000 operation untuk dewasa, orang dewasa. Tapi untuk kanak-kanak baru start. Okay. So so far di seluruh dunia sudah buat lebih kurang 600 case. Tapi di IGN saja dekat 80 case kami akan wow. buat. Yeah. It's amazing ya. Kalau seluruh dunia whole world itu 600, IGN 80, persentase yang sangat besar sekali itu ya dokter. Dan untuk possibility kesuksesan operasinya itu sampai berapa persen dokter? So far kami punya result untuk buat operation ini memang 100% sukses. Well done. Atas izin Tuhan juga luar biasa, hampir 100% the secret dokter. behind this was ini tahun 2016 Dr. Ozaki dia sendiri datang ke IGN. Wow. Dan kami dah belajar betul-betul untuk buat prosedur ini. Okay. So lepas tu kami buat banyak case. So sekarang kami pun dapat expertise. So itu company sudah appoint saya proctor atau macam teacher untuk ajarkan lain doktor di within the region untuk buat operation ini. Oh, berarti dengan kata lain, sahabat sehat, Dokter Siva ini merupakan trainer yang memberikan training kepada dokter-dokter lain yang ingin belajar untuk melakukan prosedur ini. Seperti itu ya dokter ya. Wah, bangga sekali loh saya bisa bertemu dengan dokter ini, luar biasa. Dan untuk menjadi seorang trainer itu juga penuh dengan persyaratan ya dokternya, tidak sembarang orang pasti ya. Betul. Betul, dan beliau adalah salah satu trainer yang terpercaya dan tersertifikasi. So far kami sudah train ramai dokter di Malaysia, juga di lain negeri, di Vietnam, di India, di Sri Lanka. So ada lagi banyak tempat kami akan pergi. Okay, so masa pandemik memang kami ada problem untuk buat training, tapi kami akan buat online training. Dengan Australia dan China. Bahkan sampai Australia loh sahabat sehat, beliau memberikan training untuk dokter-dokternya ya, supaya untuk meningkatkan kualitas hidup juga para pasien, seperti itu ya dokter ya. Dan kalau boleh dokter dibilang selain di Malaysia, di seluruh Southeast Asia atau mungkin di dunia, sudah berapa banyak rumah sakit yang melakukan prosedur ini? Untuk ada ramai center buat operation untuk orang dewasa, tapi untuk kanak-kanak ada macam di Amerika ada 5 center buat, di Eropah ada mungkin 3 atau 4 center, dan di Asia teramai center untuk buat operation ini untuk kanak-kanak. So kalau tengok di Asia, mungkin di China ada satu center, dan lepas tu di Malaysia kami buat di sini, dan mungkin ada di India juga dia buat, tapi biasa dia buat untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Seperti itu. So kami punya specialty untuk buat operation untuk ada kanak-kanak atau dewasa siapa ada congenital heart problem. Oke, mungkin boleh ditunjukkan ke sahabat sehat, ada fotonya atau videonya dokter. Seperti apa sih prosedur tersebut? Seperti itu. So mula-mula saya nak tunjuk ini satu gambar. Kalau tengok ini gambar jantung ya. Okay. Jantung memang ada 2 saluran darah keluar daripada jantung. Satu daripada jantung kanan dan masuk ke paru-paru. Satu dari jantung kiri bawa darah masuk pergi ke lain tempat. So di tempat ini memang ada satu katup di tempat mana darah keluar daripada jantung kiri ke lain dikeluar di tempat ini
Ini injap katup aortik. Mhm. So biasa kalau ini katup aortik sudah dapat bocor, kami boleh buat itu prosedur untuk kasih elokkan dia punya katup. Okay. So biasa macam saya kata kami boleh ganti. Okay. So ini operation kami tak ganti dia punya katup, tapi kami buat yang katup yang terbaru. So dia nampak macam dia punya original. Okay. So biasa kami kena buka dari depan untuk buat operation. So kami ambil ini dia selapit luar jantung ni. Okay. Kami ambil itu untuk buat yang dia katup yang kebaru. Alright. So kalau tengok ini dia kami akan prepare. Ini selepas buka dia tulang dada, kami ambil pasien punya selapit luar jantung. Alright. So lepas tu kami akan ambil itu template sizer dan kami kena ukur berapa besar dia punya katup kami akan buat. Okay, so lepas ukur kami boleh dapat dia punya size. Kalau ini size 27, kami boleh buat satu katup buat dalam size 27 di sini. So lepas kami seperti ini. Macam ini. Okay. Kami kena lukis dia punya katup di atas dia punya selapit luar jantung, dan lepas tu kami buat yang langsung di ini ya. Macam ini. Okay. So kami biasa itu injap katup aortik ada tiga leaflet. So kami akan ambil ukur untuk buat tiga leaflet dapat macam ini, dan terakhir bila kami sudah buat operation dia nampak macam ini. Yang normal. Okay. Okay. Seperti itu ya dokter ya. Yeah. So kalau saya boleh tunjuk you satu video. Ini pasien umur dia 13 tahun. 13 tahun? 13 tahun. Dan dia ada penyakit rheumatik. Wah. Right? So ni perempuan. So memang kami ada bincang dengan ibu bapa, mula-mula kami nak ganti dia punya injap. Tapi dia tak mau ganti injap kerana kalau dia jadi besar dia nak kahwin dapat anak. Kalau dia makan itu ubat warfarin, memang susah nak dapat anak. So dia setuju untuk kami akan buat ini operation Ozaki. So kalau tengok ini gambar echo, boleh nampak itu dia punya katup sangat bocor. Okay. Dan dia jantung sudah bengkak di sini. Okay, memang bocor. So kami akan buat operation untuk tunjuk you gambar ini. Okay, ini dia punya operation. Wow. So kami sudah buka dia punya aorta. You boleh nampak dia punya katup semua sudah rosak. Dia katup sendiri. So kami sudah buang dia punya katup sendiri. Kami sekarang ukur yang size. Oh itu. Ya. Yes. Lepas kami ukur, kami akan macam saya tunjuk dulu, buat yang ketiga katup yang terbaru dan letak dalam tempat ini untuk dapat macam normal. So lepas operation, kalau tengok ini boleh nampak. Ini dia punya katup yang baru punya, tak ada bocor apa-apa, dia jantung pun nampak okey. Di sini pun boleh nampak macam katup yang normal. Okey. So ini adik sudah buat operation 6 tahun dulu.
So sekarang dia datang ke follow up, dia kata masih nampak okey. Dia sekarang 19 tahun. Berarti tetap harus di check up terus secara kontinu. Okey. Kalau sekarang dia memang tak payah makan apa-apa ubat, tak payah makan ubat cairkan darah. Okey. Ada problem. Wah, sudah kualitas hidupnya semakin baik ya. Quality of life is fantastic. Luar biasa. Dan untuk mungkin sahabat sehat yang mendengarkan ini, kalau lihat gambarnya, lihat videonya, mungkin agak sedikit, wah, berat ya operasinya. Mungkin berpikir seperti itu dokter. Tapi sebenarnya setelah kita melakukan operasi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk recovery sampai kita pulang ke rumah bisa beraktiviti kembali? Okey, ini di recovery period memang macam line open heart surgery. Okay, so kalau kami lepas buat operation, memang pasien kena pergi ke ICU, duduk di ICU 1 atau 2 malam. Lepas tu dia naik pergi ke ward. So biasa dalam 1 minggu kami boleh discharge ke rumah. Okay. Alright. So bila dia balik rumah, kami memang encourage dia untuk buat just light walking, light exercise, rehat untuk 6 minggu. So lepas tu kami akan follow up lepas 6 minggu. Kalau semua okey, dia boleh back to normal. Ya. Sedikit dokter, mungkin banyak juga sahabat sehat yang mungkin mau bertanya kira-kira selain seperti kebocoran katup, seperti tadi yang sudah dokter jelaskan, apa saja sih yang melatar belakangi seorang pasien sehingga membutuhkan Ozaki prosedur ini? Selain kebocoran katup. Kalau bukan bocor saja. Kalau katup jadi sempit. Okey, berarti ada banyak case ya untuk yang membutuhkan macam ada sempit pun kami boleh buang dia punya dia memang kalau dia punya katup jadi sempit, dia memang nampak sangat tebal. So kami boleh buang itu katup dan buat yang terbaru punya. Kalau dia punya tempat mana kami nak buat operation nampak kecil, kami boleh besarkan dia punya aorta dan boleh buat operation juga. Okay. So apa-apa condition dia ada jenis, kami boleh buat operation. Okay. Jadi intinya sahabat sehat, lakukan screening terlebih dahulu, jangan menebak-nebak karena Anda bukan dokter ya. Jadi harus screening dulu. Nanti setelah screening, dokter akan mengevaluasi hasilnya apakah memang dibutuhkan atau tidak prosedur yang sudah dokter jelaskan tadi. Seperti itu ya dokter ya. Mungkin dokter boleh memberikan closing statement juga untuk sahabat sehat untuk menjaga pola hidupnya supaya jantungnya tetap sehat. Apakah ada tindakan-tindakan preventif atau seperti apa? Silahkan dokter. Ya, sebelum tu saya pun nak tunjuk satu. Ini satu kami bukan buat prosedur saja, tapi kami sudah publish juga di jurnal. Oh, sudah publish di jurnal ya. Itu ke lain problem. Macam you tanya dulu, ada ke kalau bocor saja, katup bocor saja kami boleh buat operation. Ini anak yang ada lubang jantung. So dia ada lubang jantung. So itu kalau lama kami tak tutup dia punya lubang jantung, dia punya katup pun jadi rosak. So kalau condition macam ini, kami boleh buat operation Ozaki. So kami boleh tutup dia punya lubang dan sekali boleh repair dia punya injap. So kami tak payah ganti. Itu lebih bagus untuk kanak-kanak. Dokter boleh seizin bertanya ya. Ini kan kanak-kanak sudah boleh seperti ini, melakukan operasi seperti ini. Apakah nanti ketika dewasa katupnya ada maintenance lagi atau seperti apa? Tak ada. So kami akan follow up saja. Okay. So kalau tengok ini operation Ozaki yang operation yang terbaru. So untuk kanak-kanak kami ada result seluruh dunia untuk 6 tahun, 7 tahun punya result saja. So kami memang sampai sekarang tidak tahu macam mana dia punya injap jadi lepas 15 tahun ke 20 tahun. Kami tak tahu lagi. So itu memang kami akan follow up. Kami punya result bila kami so far follow up patient yang ke-80 ada 3 pasien ada problem dalam dia punya injap kerana dia ada kuman masuk dalam dia punya injap. So itu kami memang kena ambil precaution. Kalau ada apa-apa infection ke apa, memang kena ada atau buat apa procedure macam untuk buat buang gigi ke atau buat apa-apa operation, memang kena
ambil antibiotik. So kalau ambil antibiotik lebih bagus, so dia tak ada kuman apa-apa masuk dan bocorkan dia punya tempat mana kami buat repair. So ini 3 anak ada problem macam ini. Tapi lain semua apa kami buat operation tak ada hal. So. Jadi intinya sahabat sehat, kalau memang mengalami simptom ataupun hal yang tidak mungkin Anda merasa bagaimana ya ini seperti apa ya, mendingan didiskusikan terlebih dahulu, screening dulu agar dokter dapat mengevaluasi dan memberikan saran penanganan apakah yang terbaik untuk Anda ataupun anak Anda atau keluarga Anda. Seperti itu ya dokter ya. Betul. Dan sekali lagi untuk Ozaki prosedur ini Anda boleh mencari tahu terlebih dahulu di websitenya kita, di websitenya IGN. Mungkin ingin konsultasi juga boleh, buat appointment, nanti akan diarahkan. Seperti itu ya dokter ya. Dan sekali lagi dokter boleh berikan closing statementnya untuk sahabat sehat yang mungkin masih sedikit takut, masih worry untuk melakukan screening ataupun melakukan prosedur ini. Silakan dokter. Ya, okay. So memang biasa kalau ibu bapa dengan anak ada masalah jantung, dia memang risau untuk bagi rawatan yang kebesar. Kalau nak bagi ubat dia apa, dia okey. Tapi kalau nak buat prosedur apa-apa, dia memang takut. Tapi memang ada, kalau operation nampak besar pun, sekarang operation untuk kanak-kanak memang very safe. Tak ada problem. Sekarang teknologi sudah highly advanced. Apa-apa problem pun kami boleh bagi elokkan. So ini saya punya request untuk ibu bapa, jangan risau kalau you punya anak ada masalah jantung. You jangan tak payah bimbang kalau nak buat operation ke apa. So memang you boleh jumpa kami, kami boleh bagi information apa-apa you mau untuk buat elokkan condition jantung untuk you punya anak. Bukan anak saja, tapi ada orang dewasa pun sama saja. Seperti itu ya dokter. Jadi sahabat sehat, sekali lagi boleh mengulang kata-kata dokter Ziva, tidak perlu risau, tidak perlu khawatir, yang pasti harus mau melangkah untuk kualitas hidup yang lebih baik. Karena tidak selamanya prosedur ataupun operasi itu semenyeramkan yang kita pikirkan. Karena di sini di IGN, dokter-dokternya adalah dokter-dokter terbaik, bahkan mungkin masuk jajaran dokter terbaik di dunia loh. Seperti beliau, dokter ini salah satu trainernya yang mentrain banyak dokter dari negara-negara lain. Jadi tidak perlu diragukan lagi kualitasnya, belum lagi timnya dan juga teknologinya, peralatannya, dan di sini semua timnya juga akan membuat Anda nyaman seperti di rumah. Jadi harus yakin dengan IGN. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih dokter untuk waktunya, terima kasih untuk informasinya. Sehat-sehat dokter supaya bisa membantu pasien-pasien yang lainnya, memberikan harapan lagi untuk pasien berikutnya. Baiklah sahabat sehat, demikian obrolan Eva dengan Dr. Ziva. Dan untuk teman-teman ataupun sahabat sehat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, jangan lupa langsung klik websitenya kita. Oke, Eva pamit, salam sehat. Terima kasih.